Oke. Apa nih? Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Oke, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat, Sehat, Ibu. Bu. Mana semangatnya? Kalau ibu tanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat luar biasa, gitu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat Sehat luar luar biasa. biasa. Bu. Biasa. Mantap. Nah, pada pagi hari ini kembali Ibu masuk dalam kelas yaitu membawakan mata pelajaran agama Katolik yang berjudul tentang Aku Memiliki Kemampuan. Nah, sebelum sampai ke materi, ya, eh, ada anak-anak kami yang bisa membawakan doa, bantu Ibu, silakan. Ya, Bu. Saya, Bu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa. Berkatilah kami pada pelajaran hari ini. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam apa? Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih, Nak, bantuan doanya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada baiknya Ibu mengecek teman-teman kalian semuanya apakah sudah hadir semuanya atau belum. Ketua kelas hadir semuanya, Nak? Hadir, Ketua kelas Bu. hadir. Hadir, Bu. Oke, mantap ya. Itu artinya anak-anak kami semangat ya mengikuti pelajaran hari ini, terlebih agama Katolik. Nah, ya, sebelum sampai kita ke materi pembelajaran kita, nah ada tujuan yang harus dicapai ya. Nampak slide-nya kan anak-anak? Bisa dibaca kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami kemampuan dan keterbatasan, menyikapi dengan positif, dan mampu mengembangkan kemampuan serta mengatasi keterbatasan. Kemudian, slide berikutnya, dari tujuan pembelajaran ada kriteria yang harus dicapai. Ya, KKTP ada 3 di situ. Yang pertama, peserta didik menggali kemampuan yang ada dalam diri secara benar melalui kata-kata maupun tulisan dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, peserta didik membuktikan pesan Injil berdasarkan kitab suci Matius 25 ayat 14 sampai 30 yaitu perumpamaan tentang talenta. Dan yang terakhir, peserta didik menyempurnakan kemampuan yang dimiliki berdasarkan pemahaman yang terperinci. Nah, sebelum mendalami materi, ya ada beberapa pertanyaan pemantik yang harus anak-anak kami perhatikan dulu untuk mendalami pembelajaran ini. Nah, ada 5 di situ pertanyaan. Coba diperhatikan slide-nya. Nah, yang pertama, apa itu kemampuan? Nah, bisa langsung dijawab kan? Coba diperhatikan. Menurut Ibu itu gampang-gampang. Nah, Bate bisa menjawab langsung Bisa, Bu. apa itu Kemampuan itu, Bu, kemampuan? kemampuan itu, Bu, sesuatu yang dapat dikerjakan. Misalnya kan, Bu, menulis rapi, berlari cepat. Terima kasih. Oke, mantap ya. Benar jawaban si Bate. Kemudian yang nomor 2 ya bisa dibantu untuk dijawab anak kami Yupita. Ada Yupita kan? Ada, Bu. Silakan. Nah, Kemampuan jawab dulu. kemampuan yang saya miliki adalah saya bisa bernyanyi. Saya bisa memasak, Bu. Oke, mantap.
Nah, yang pertanyaan ketiga, ya, siapa yang bisa menjawab? Coba Ibu perhatikan ini kayaknya semuanya bisa semua menjawab ini. Ya, Ada yang Petro, mana Petro? ada yang senyum-senyum Bu, Ibu Petro. Ya, iya, Petro, ada? Ya, Bu. Petro yang mana, Ibu? Petro Samsu pun jadi. Silakan. Iya, Bu. Nomor berapa tadi Ibu tanya? Lupa saya, Bu. Nomor Saya berapa lagi tadi, ngobrol BT? nih. Nomor 4. Makanya diperhatikan ya. Kalau Ibu mengajar itu perhatikan. Oke, silakan. Iya, Bu. Saya menyadari, Bu, kemampuan yang saya miliki. Saya mampu menghibur teman yang lagi sedih. Kemudian saya mampu bernyanyi. Saya mampu. Oke ya. Ya, udah cukup ya. Berarti bisa dapat dipahami. Oke. Pertanyaan yang terakhir itu nomor 5. Coba dijawab dulu. Si Nidar, ada Nidar? Ada, Bu. Silakan Nidar. Coba dulu nak. Oh, iya. Jawab dulu nomor 5 itu, Nuk. Iya, Bu. Apa penting untuk menghargai perbedaan kemampuan antara satu orang dengan orang yang lain? Kita menghargai kemampuan antara yang satu dengan yang lain, Bu. Artinya itu bahwa setiap bahwa orang yang bukan hanya kemampuannya yang kita hargai, tetapi pemberian Allah yang ada di dalam diri orang tersebut yang kita hargai. Pemberian Allah Oh, itu unik adanya di dalam setiap pribadi ya. Terima oke kasih. ya. Mantap. Jawaban Nidar mantap. Anak-anak Ibu hebat, luar biasa semuanya ya. Bisa menjawab tanpa harus menunggu lama-lama dulu dituliskan di bukunya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Coba ya diperhatikan ada Ibu buat gambar di slide-nya itu beberapa gambar tentang beberapa orang yang memiliki kemampuan ya. Bisa dilihat kan? Bisa, Ya, Bu. Bisa. Oke. Ya. Ada di situ menunjukkan kemampuannya tentang seni ya. Kemudian ada menunjukkan kemampuannya di bidang eh, menyanyi ya, drum dan pertunjukan-pertunjukan lainnya. Nah, acara-acara ataupun kegiatan tersebut ya memperlihatkan adanya perjuangan yang luar biasa dari para peserta dalam mengembangkan dan menggali kemampuan yang dimilikinya. Jadi anak-anak kami juga demikian. Kalau ada sudah mulai muncul kemampuan-kemampuan yang dimiliki, coba digali ya. Digali kemampuan yang ada. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kemampuan dan talenta? Ya, coba diperhatikan slide-nya. Ada beberapa bagian-bagian Ibu buat di situ. Cara mengembangkan kemampuan dan talenta kita seperti apa? Ya, ada di situ belajar. Ya, belajar, belajar dan belajar. Jangan berhenti belajar untuk mengembangkan kemampuan kita. Kemudian melatih, ya, melatih mau masuk kelompok ya, mau masuk kelompok dan harus mempunyai niat jika sudah ada kemampuan yang kamu miliki dan banyak membaca buku ya serta informasi-informasi yang lain. Kemudian mau dia menimba ilmu ya dari orang-orang yang lebih mampu, senang mengikuti berbagai macam lomba, kemudian ikut kegiatan ekskul, ekstra sesuai dengan kemampuan ataupun bakat yang kita miliki. Dan tetap juga ya harus berserah kepada Tuhan agar setiap usaha yang kita lakukan itu diberkati Tuhan. Nah, dari beberapa cara mengembangkan kemampuan dan talenta ini, rupanya ada tantangan ataupun hambatan dalam mengembangkan talenta
ya. Ada di situ faktor internal dan faktor eksternal, ya. Bisa dilihat? Yupita, bisa dilihat? Bisa, Bu. Oke, nah coba baca dulu nak sebentar. Faktor internal seperti rasa malas, rendah diri atau minder, cepat putus asa, mempunyai penyakit. Faktor eksternal, kurangnya dukungan orang tua atau keluarga, lingkungan yang kurang kondusif, pengaruh negatif dari teman, dan keterbatasan finansial, Bu. Oke, terima kasih Yupita ya. Nah, ya hambatan dalam mengembangkan talenta tadi sudah dibacakan temanmu oleh si Yupita bahwa ada dua hambatan yang menyebabkan kemampuan kita terhambat. Ya, faktornya yaitu internal dan eksternal. Ya, sudah tahukah arti faktor internal? Sudah kan? Berarti hambatan dari dalam diri Dalam diri sendiri. Kalau faktor eksternal itu apa itu, Nidar? Dari luar diri, misalnya. Oke, bagus. Rupanya nyambung ya. Faktor eksternal itu yaitu faktor dari luar lingkungan ataupun luar diri kita sendiri. Nah, ya, kalau sudah paham, coba Ibu lanjut ke slide berikutnya, ya. Ada di sini tugas, ya, tugas kelompok, ya. Menurut Ibu, mungkin kalian sudah sering ya mengerjakan tugas kelompok ya. Berapa orang dalam kelas ini, anak? 7, Bu. Kami 7 orang. 7 orang. Oke, nggak apa-apa ya. Dibagi 3 kelompok juga tidak apa-apa. Coba nanti kalian bagi kelompok kalian masing-masing, 2, 1 kelompok atau 3 ya. Ibu memberikan tugas dari teks kitab suci Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, di sana Ibu harapkan anak-anak kami bisa bekerja sama dalam kelompok tugas yang akan Ibu berikan. Nah, ada nampak di slide itu tugas LKPD-nya kan? Ada, Bu. Ada nak? Coba diperhatikan. Nampak, Bu, Oke, nampak. nampak ya. Ada, Bu. Ada di situ tugas LKPD 4 buah pertanyaan. Nah, dalam 3 kelompok coba kamu kerjakan dulu nanti setiap kelompok itu ya 1 sampai 4. Ya, berarti di sana nanti setiap kelompok pasti berbeda-beda tanggapan ya. Bagaimana kelompok 1 tanggapannya tentang kitab suci tadi, kemudian kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Nah, kemudian setelah Ibu bagikan tugas LKPD-nya, nah di sini Ibu sudah membuat slide isi teks kitab suci. Bisa dibaca semua kan? Oke. Nah, bagaimana anak-anak kami semuanya? Bisa dipahami tugasnya kan? Tadi kan ada 4 tugasnya, ya kan? Ya. Ya, Bu. Jadi kelompoknya tadi dikerjakan yang 4 soal tersebut setiap kelompok. Nah, oke, kira-kira Ibu kasih waktunya sampai 3 menit. Ya, bagi kelompok. Oke. Kira-kira paham kan tugasnya semuanya kan? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, coba dikerjakan nanti. Kemudian sebelum persentase ya, di sini ada sudah Ibu buat
ya evaluasi ataupun kesimpulan ya. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Bu. Kelihatan. Oke, kesimpulan dari pembelajaran kita tentang aku memiliki kemampuan ini ya, Ibu rangkum. Yang pertama, kemampuan merupakan kecakapan seorang individu untuk mengerjakan tugas, pekerjaan, atau kegiatan tertentu. Contoh kemampuan itu yakni bakat, kepandaian, karakter, minat, talenta, dan lain-lain. Yang kedua, setiap manusia yang diciptakan oleh Tuhan pasti diberikan talenta, ya. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda dengan maksud agar dapat saling membantu, melengkapi, dan menyempurnakan satu dengan yang lain. Yang ketiga, beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan. Di antaranya, yang pertama yaitu belajar dan berani bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman. Kedua, melatih diri secara terus-menerus tanpa takut salah ataupun gagal. Yang ketiga, mengikuti aktivitas bersama kelompok yang memiliki minat yang sama sehingga bisa saling mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Kemudian yang terakhir, banyak membaca buku ya. Jangan hanya menonton terus ya, usahakan buku atau sumber-sumber internet yang lain yang mendukung kemampuan kamu ya. Kemudian ikut kegiatan-kegiatan ekstra yang sesuai dengan bidang ataupun kemampuan kamu masing-masing. Oke. Nah, sebelum ke bagian penutup ya, di sini ada refleksi yang harus kamu ketahui ya. Ibu, Iya, iya Nak. kita sudah mau istirahat, Bu. Oh, iya ya, sebentar lagi. Tinggal pemberian tugas ini Nak ya. Makasih sudah diingatkan ya Nak ya. Oke. Refleksi, coba kamu perhatikan ada di situ 3 bagian pertanyaan ya. Kamu renungkan dalam hati kamu masing-masing ya. Atau kamu hayati bagaimana kamu setelah selesai mempelajari materi ini. Ya, kemudian di bawahnya ada tugas yang harus kamu kerjakan ya. Tolong kamu selesaikan. Nah, nanti ke depannya Ibu perhatikan di buku tugasmu, apakah kamu kerjakan atau tidak ya. Oke. Nah, yang terakhir ya, Ibu harapkan untuk minggu depan semua tugas-tugas akan diselesaikan dan tetap harus pergi ke gereja minggu depan Ibu absen. Jangan malas. Oke. Kita tutup pembelajaran kita hari ini ya dengan berdoa. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk berdoa, Nak? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Nina Parmsi. Dari kegiatan presentasinya sungguh luar biasa semangatnya Ibu. Pemaparannya sangat terurai dan terdeskripsi, mulai dari kegiatan awal, pertengahan hingga selesai sudah mengikuti sintak langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran dan materinya juga sangat mengena. Terima kasih Bu, semangat terus demi pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, semangat terus. Terima kasih.
Oke, baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Shalom.